Shalom saudara, selamat pagi, selamat bergabung dengan kami Bindov Cornerstone Singapura. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita, kami mau ajak kita untuk satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk rahmat-Mu yang baru. Kami percaya Tuhan kalau kami ada di tempat ini, kalau kami boleh berdiri Tuhan di tempat ini, itu semua karena karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bapa, biar Engkau yang bertata di dalam setiap hati dan pujian dan penyembahan kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Setiap hati kami untuk beracara dan untuk mengambil alih hidup kami. Bapa Tuhan, ini tempatmu, ini waktumu ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Kami sembah Yesus. Kira-kira
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku tahu tadi dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Okay, shalom semua. Welcome to this communion service. Selamat datang di perjamuan kudus. Thank God for this wonderful time Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini, when we can partake of communion together.
ketika kita mengambil perjamuan kudus bersama-sama to remember his death, untuk mengingat kematiannya, of his great sacrifice for us. pengorbanan dia yang sangat besar. So I pray and I trust Dan aku berdoa dan percaya that you will take communion seriously, saudara mengambil perjamuan kudus itu dengan sungguh-sungguh. not only now but every day, every time of your life. Bukan hanya sekarang, tapi setiap hari dalam kehidupan saudara. This is a very important occasion, Dan ini adalah kesempatan yang sangat penting. and we are commanded Dan kita diperintahkan to remember his death, untuk mengingat kematiannya. all that he has done on the cross of Calvary for all of us. Dan semua yang telah dilakukan dia di atas kayu Kalvari bagi kita semua. And for mankind. Dan untuk semua umat manusia. That is why we partake of communion. Dan sebab itu kita mengambil perjamuan kudus. We must partake of it seriously, Kita harus mengambilnya dengan sungguh-sungguh. remembering his death, Mengingat kematiannya. show forth his death till he come. Untuk memberitakan kematiannya sampai dia datang. And we are also commanded to acknowledge his body. Dan kita diperintahkan untuk mengakui tubuh dia. Only when we do that, Karena ketika kita melakukan itu, then we will know and experience dan kita akan tahu dan mengalami the benefits of this communion. keuntungan dari perjamuan kudus ini. So we're going to take of communion now. Dan kita akan mengambil perjamuan kudus sekarang. Everyone get your elements ready. Dan saudara semua mengambil cawan dan rotinya. Okay, if you're ready, Jadi kalau saudara telah siap, we're gonna take it right now. kita akan mengambilnya sekarang. I'm going to read from 1 Corinthians 11:23. Dan saya akan mengambil dari 1 Korintus 11 11. ayat 23. Okay. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Let's partake of the bread. Mari kita ambil rotinya. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Okay, let's drink of the blood. Mari kita minum darahnya. Thank you, Jesus. I just want to Terima kasih Yesus. pray for all those that are sick. Dan aku mau berdoa bagi saudara yang sakit. I want to encourage all of you. Saya ingin mendorong kepada saudara semua. This is His goodness to us. Ini adalah kebaikan-kebaikan dia dalam kehidupan kita. And we are told to remember His goodness, Dan kita diperintahkan untuk mengingat who kebaikan-kebaikan forgive all our sins, yang telah mengampuni segala who dosa heal kita, all our sicknesses, yang menyembuhkan segala penyakit-penyakit who kita, redeem our life from destruction, yang telah menebus hidup kita dari kehancuran. and claim all these promises. Dan kita harus mengklaim janji-janji ini. As I say this prayer for you, Dan ketika saya berdoa, doa ini bagi saudara, Father, in the name of Jesus, Bapa di dalam nama Yesus, we acknowledge all that Jesus has done for us. kita mengakui segala apa yang telah Yesus lakukan bagi kita semua. We remember His death. Kita ingat kematiannya. We will show forth His death till He comes. Kita akan memberitakan kematiannya sampai dia datang. We acknowledge His body Kita mengakui tubuhnya that was broken for us. yang telah terpecah-pecah bagi kita. And you said we will have health, Dan engkau berkata kami akan mendapatkan kesehatan. we will have life. Kita akan ada hidup. You said whoever eat a body and drink your blood Dan kamu berkata barang siapa saja makan roti dan Will- minum darah will have life. akan mendapatkan hidup. And your spirit abides in us Dan rohmu tinggal di dalam kita. and we in you. Dan kami di dalam engkau. Thank you. Terima kasih. In the name of Jesus right now, Dalam nama Yesus. I pray for all who needs healing.
Aku berdoa bagi semua yang memerlukan kesembuhan. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus. I claim the healing right now. Aku klaim kesembuhan itu We sekarang. remember all you've done on the cross for us. Dan kami ingat apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib. So I speak healing now Aku katakan kesembuhan sekarang to whoever needs it. kepada siapa saja yang memerlukan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih By Tuhan. His stripes we are healed. Dengan bilu-bilumu kita sembuh. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Our sins are also forgiven us. Dan dosa-dosa kita telah diampuni. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Once again, thank you for all that you've done on the cross for us. Sekali lagi terima kasih dengan apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib. So we give you back all the honor, the glory, and the praise. Dan kami kembalikan lagi semua kemuliaan, hormat, dan puji-pujian. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Salam, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama kami di Bindov. Saatnya kami mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberi, saya mengundang kita semua membaca firman dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ini adalah contoh seorang Raja Daud kepada rakyat-rakyat yang dia pimpin, bahwa apa yang dia memberi dengan sukarela sehingga rakyatnya juga mengikuti teladan yang sudah diberikan oleh Raja Daud. Dan mereka memberi persembahan bagi Tuhan dengan mulai hati. Tentukan kita perlu bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, sebenarnya itu semua berasalnya daripada Tuhan. Sebab daripada Tuhan segala-galanya yang kita punya, dan dari tangan Tuhanlah sendiri persembahan kita akan berikan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengajarkan kita dengan sukarela kita memberi apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan semua persembahan yang kita berikan ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, yang kami agungkan di dalam nama Yesus, bahwa setiap pemberian yang ada pada kami, semuanya ada. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, Engkau memberkati kami. Saatnya Tuhan kami memberi. Berkatilah setiap tangan-tangan Tuhan yang mau memberikan persembahan dengan sukarela, dengan tidak ada paksaan dan tulus ikhlas, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini semuanya persembahan untuk memperluaskan kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama dengan saudara walaupun melalui video yang pendek ini. Terima kasih buat doa-doa saudara kepada kami, saya dan keluarga. Kami semua dalam keadaan yang baik. Saya juga terus berdoa buat saudara dan saya percaya bahwa saudara juga dalam keadaan yang baik. Di dalam menghadapi hari-hari yang semakin penuh dengan ketidakpastian, saya percaya bahwa iman saudara tetap teguh, dan saya percaya bahwa saudara tidak akan pernah menyerah. Saudara akan melewati setiap tantangan, bahkan saudara akan mencapai garis akhir dengan sempurna.
Terima kasih sekali lagi buat segala kebaikan, perhatian saudara. Saya berharap dalam waktu dekat kita bisa bertemu kembali, kita bisa menjadi berkat satu sama yang lain. Saya terus berdoa supaya kita terus melangkah dengan mata yang terarah kepada Kristus. Sama seperti di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, kita sedang di dalam satu perlombaan untuk menuju kepada garis akhir. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam perlombaan pasti ada tantangan yang harus kita lewati. Tapi bagi kita yang mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, maka kita akan mencapai garis akhir dengan sempurna. Sama seperti Petrus, pada saat dia mengarahkan pandangannya kepada Kristus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi pada saat pandangannya tertuju kepada angin, kepada badai, maka disitulah dia menjadi takut, dia menjadi khawatir, dan akhirnya kita tahu, dia mulai tenggelam. Tapi saya percaya, pada saat dimana kita mengarahkan pandangan kita tetap kepada Kristus, sekalipun hari-hari ini sulit, hari-hari ini penuh dengan tantangan, saya percaya bahwa saudara pasti mencapai garis akhir dengan sempurna. Terima kasih sekali lagi buat Pastor Sam dan seluruh jemaat yang ada. Saya bersyukur buat persahabatan kita, dan saya terus berdoa biar kita terus bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, bertumbuh bersama-sama di dalam kasih karunia. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Tidak sangka dengan waktunya kami sekarang sudah masuk ke dalam bulan Oktober. Apa yang kami telah mengalami di tahun 2020 maupun baik atau buruk, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan tetap ada di segala peristiwa kami di tahun ini dan di masa depan hidup kami juga. Karena Allah telah membuat perjanjian dengan kami. Sesuatu covenant dengan kami. Dia tidak akan meninggalkan kami. Itulah janjinya Tuhan. Amin. Saya harap masih ada 3 bulan lagi sebelum tahun ini selesai. Kami berniat untuk mengambil waktu di bulan ini. Jangan kehilangan kesempatan untuk berdoa dan persiapan untuk tahun depan. Amin. Mari kita semuanya setuju dengan mengambil waktu di bulan ini untuk berdoa, berpuasa, dan minta Tuhan memberi kami rencana dan rancangannya untuk akhir tahun ini dan tahun depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah hari ini firman-Mu menginjakkan tanah ini Tuhan, dan akan menjamah hati-hati kami Tuhan. Dan kami akan merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang tetap bersuara dan tetap berbicara dengan umat-umatnya. Dan Engkau ada satu kerinduan dan keinginan ingin bersuara dan berbicara dengan kami supaya Tuhan kami melakukan tugas-tugas kami di bumi ini Tuhan. Semuanya Tuhan ada panggilannya Tuhan, dan hari ini panggilannya diterbuka dan panggilannya dijelaskan Tuhan, memberikan kami bahwa kami adalah pilihan-Mu Tuhan. Engkau memilihkan kami untuk melakukan tugas-tugasnya untuk memberi kemuliaan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, menjamah semuanya, urapilah telinga mereka supaya mereka bisa mulai mendengar suara-Mu Tuhan di saat mereka membaca firman Tuhan, dan secara ikhlas mencari Engkau Tuhan, mereka akan dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan, hari ini berkatilah semuanya, berkatilah yang di offline dan online Tuhan, dan supaya hari ini Tuhan berkati mereka untuk demi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang semua yang percaya katakan amin. Amin. Saya sungguh diberkati oleh Pak Arianto punya firman minggu lalu, bertekun dalam iman. Saya harap semuanya bisa bertekun dalam iman, dan biarlah Tuhan mengkuatkan imanmu dan membentukkan jalananmu Tuhan dengan khotbah hari ini. Dan hari ini saya memberi pelajaran bagaimana kami bisa selalu di dalam naungan Allah Bapa dan selalu dalam pelindungannya, keselamatannya, dan menurut saya adalah dalam kemenangannya. Saya mau hidup penuh dengan kemenangan. Seumur hidup saya penuh dengan kemenangan. Itulah adalah saya punya cita-cita dan keinginan saya di saat kami berjalan bersama Tuhan dan berpasangan dengan Tuhan. Saya percaya hidup kami penuh dengan kemenangan. Dan semua memulai dari panggilanku dan pilihan-Mu Tuhan. Ya, hari ini saya di akhir khotbah ini saya harap semuanya ada sesuatu di dalam pikiranmu adalah Tuhan memberikan saya panggilanku dan
saya adalah pilihan-Mu Tuhan. Amin. Jadi panggilanku dan saya adalah pilihan-Mu Tuhan. Amin. Kalau kalian mengingat dalam bagian pertama seri Takut akan Allah ini, saya telah menjelaskan bahwa kami dipisahkan oleh duniawi dengan kekudusan. Di saat kami memilih kekudusannya Tuhan, kami akan dipisahkan untuk diberikan perintah-perintah Tuhan yang khusus untuk kami secara pribadi. Dan kami akan diizinkan untuk memahami perintah-perintah secara yang mudah dipahami. Amin. Dan perilaku yang muncul dari ketakutan akan Allah akan membawa kami ke rinduan, keinginan ikhlas yang dalam sekali untuk memuji dan menyembah Dia. Dan kami bisa mengucapkan praise the Lord atau puji Tuhan di setiap saat, baik maupun buruk, kita tetap bisa berkata puji Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada di setiap masalah kita. Di sebaliknya, masalah itu ada kemuliaannya untuk bagi Tuhan. Amin. Dan yang terakhir di bagian pertama takut akan Allah, dan saya telah jelaskan di buku Yesaya, setelah perjumpaan ilahi itu, Yesaya berkata, inilah panggilanku, Tuhan pakailah aku dan memilihlah aku. Jangan pilih yang lain. Secara ikhlas Yesaya ingin dipakai Tuhan untuk membaharui Yerusalem, pusat menyembah Allah. Amin. Hari ini saya harap semuanya, kalau engkau berdoa, Tuhan pilihlah aku, jangan minta pilihkan dia enggak, aku. Amin, aku. Tuhan pilihlah aku, supaya panggilan kami dijelaskan, dan Tuhan pilihlah aku untuk melakukan tugas-tugas kehendak-Mu. Amin. Mari kita semua katakan, panggilanku, pilihan-Mu Tuhan. Panggilanku dan pilihan aku adalah pilihan-Mu Tuhan. Panggilanku dan aku adalah pilihan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan menyesal dengan pilihannya, karena Tuhan, apa yang Tuhan melengkapi, apa yang Tuhan memilih, Tuhan akan melengkapi. Amin. Mari kita masuk ke dalam seri Takut akan Allah bagian kedua, dan judulnya adalah Panggilan dan Pilihan. Meskipun Tuhan menyesal menciptakan manusia di Kejadian 6, tetapi Tuhan tidak menyesal menciptakan Nuh, karena Nuh berjalan bersama Tuhan. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak akan menyesal sama sekali, bahwa malah Tuhan akan melengkapi engkau. Dan Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh dan membinasakan yang lain. Karena Allah telah membuat sesuatu perjanjian dengan Nuh. Dan di saatnya manusia dibinasakan lewat peristiwa air bah itu, Tuhan memulai satu pendidikan manusia, mulai dari titik permulaan dari keluarga Nuh. Saya terasa bahwa banyak yang di antara kami dengan ada generasi kekutukan dari generasi yang awal, dan Tuhan hari ini ingin kami menghapuskan segala kekutukan dari generasi yang awal. Untuk apa? Untuk dari titik keluarga saya yang baru ini akan memunculkan satu perjalanan ilahi dan perjanjian seperti Nuh memulai satu kemanusiawi dari keluarga Nuh. Amin. Jadi it's called the God reset the point and started a new civilization, new civilization from Noah. Amin. Haleluya. Nah, menurut Alkitab, Nuh adalah seorang yang benar dan taat kepada suaranya. Karena di saat itu perintah Tuhan belum diciptakan dan Tuhan berbicara bersama Nuh. Nuh tidak ada Alkitab tapi dia bisa mendengar dan taat kepada Nuh. Apalagi kita sekarang, kami punya Alkitab dan bisa mendengar firman-firman. Maka itu kami di saat zaman ini, kami sama sekali tidak ada alasan kalau kami tidak bisa mendengar perintah-perintah Tuhan. Kami itu sudah dilengkapi oleh Tuhan untuk kami bisa mendengar suara Tuhan dan juga bisa bertaat dengan perintah-perintah Tuhan. Amin. Maka itu kami harus bersikap takut akan Allah dalam pengertian bahwa kami diselamatkan untuk panggilan dan pilihan kami terhadap Tuhan. Amin. Dan panggilannya Nuh apa? Panggilan Nuh adalah yaitu panggilannya dia hanya untuk taat untuk bangun bahtera. Dan dengan iman, bekerja untuk membangun bahtera. Bahtera bukan hanya dipikirkan langsung bisa muncul. Bahtera harus dikerjakan, harus dilakukan, harus dibentukkan. Maka itu Tuhan berkata, panggilannya ada untuk membentuk dan melakukan dan membuat satu bahtera. Amin. Dan pilihannya Tuhan untuk apa? Pilihannya dia
Tuhan untuk Nuh adalah Nuh untuk diselamatkan. Amin. Jadi panggilan dan pilihan. Panggilan Nuh hanya untuk membangun bahtera, pilihannya dia adalah saya ingin menyelamatkan keluarga Nuh. Untuk dari keluarga Nuh akan memunculkan satu pendidikan, satu civilization, satu manusiawi dari Nuh. Amin. Mari kita buka di Petrus, 2 Petrus ayat pasal 1 ayat 10. Inilah ayat Tuhan yang pertama. Amin. Mari kita membaca di 2 Petrus 1 pasal 1 ayat 10. Dan di ayat 10 berkata, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Haleluya. Saya ingin hidup saya tidak akan pernah tersandung. Amin. Panggilan dan pilihan adalah kualitas seseorang. Engkau akan menjadi orang yang bisa dipercayai dan berkomitmen kalau engkau tahu panggilanmu di bumi ini. Dan orang yang selalu membuat pilihan yang benar adalah orang yang berhikmat dan bijak. Dan itu bos-bos paling suka kalau pegawainya mereka bisa dipercayakan dan mereka jujur dan mereka adalah seorang selalu membuat pilihan yang benar dan karena mereka adalah orang yang berhikmat dan berbijak. Kalau saya punya pegawai kayak gitu, saya berani bayar dia lebih mahal karena mereka memperkembangkan perusahaan kami bersama-sama. Amin. Alkitab berkata kalau kamu teguh dengan panggilan dan pilihanmu, kamu tidak akan pernah tersandung. Siapa yang mau hidup penuh dan dengan kemenangan senantiasa? Saya mau. Saudara-saudara, maka itu kami harus menghadapi panggilan dan pilihan Tuhan kepada kami dengan sifat takut akan Allah. Saya ingin menceritakan satu kisah. Di gambar yang berikutnya, inilah temanku yang namanya Lim Wei Min. Dia adalah satu media director di satu gereja di Singapura namanya River Life Church. Tapi saya mengenal Wei Min waktu dia berusia umur 17 dan saya sungguh tertarik dengan presentasinya. Ternyata anak ini waktu umur 17 sudah ikut pastornya ke misi dan karena dia adalah murid pelajar media. Dia pintar main video ya. Dia ikut pastornya ke satu tempat di Sumatera Utara dan satu kampung di sana. Dan kampung itu ternyata ada satu kejadian yang aneh sekali. Dia melihat bahwa anak-anak di kampung itu umur 5-6 sudah mulai merokok. Dan dia ikut pastornya ke sana untuk apa? Untuk menginjil kepada satu kampung itu supaya mereka ada satu pendidikan dan pengetahuan bahwa anak kecil umur 5-6 sudah merokok itu akan memunculkan satu gejala yang parah di masa depannya dan mereka mulai menginjil di sana dan mulai mendidik mereka tentang kebahayaan dalam rokok ini. Dan begitulah Wei Min mulai memvideo dan merekam segala peristiwa di sana dan semuanya apa yang terjadi dia rekamin dan setelah itu dia edit dan bawa pulang ke Singapura dan dia memberikan satu presentasi kepada gereja-gereja dan begitulah mereka melihat video-videonya yang dibikin oleh Wei Min. Mereka sungguh terharu dan mereka berkata, inilah panggilan gereja saya bergereja ini untuk menjangkau kampung-kampung itu, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang di Sumatera Utara itu, kampung di Sumatera Utara itu, dan kami akan menolong mereka. Dan begitulah 10 tahun, 20 tahun kemudian kampung itu mulai berubah. Saudara-saudara, kalau seseorang ada pendidikan bahwa memberikan anak kecil umur 5-6 sudah mulai merokok, kamu tahu gak akibatnya apa? Anak muda dari umur 35 sudah mulai sakit, paru-parunya sudah ada terpengaruh dalam penyakitan. Dan kalau anak lelaki begitu muda, udah letih lesu, nggak ada pekerjaan, satu kampung bisa dalam kemiskinan karena mereka tidak bisa sanggup untuk bekerja. Dan begitulah
kampung itu mulai dari lebih parah lagi, sudah miskin lebih miskin lagi. Kalau orang miskin, tidak ada orang yang tidak mau meladeni mereka, dan mereka ditolak oleh duniawi, dan begitulah gereja mereka mulai membantu kampung itu. Dan saya berkata dengan Wei Min, kenapa kamu rela untuk pergi ke sana untuk mereka semuanya? Tahu gak Wei Min jawaban itu apa? Jawabannya saya itu yang sungguh menakjubkan. Dan jawabannya dia adalah, pastor, ini adalah panggilanku. Aku menjadi murid media, pelajar media di sekolahku untuk belajar gimana main video dan editing semuanya. Ini adalah panggilanku. Dan saya bisa bekerja sekarang. Saya tahu bahwa saya punya film akan bisa merubah pikirannya orang-orang yang we call it the decision maker, orang yang bisa memberikan keputusan, bisa berbuat sesuatu, bisa memberikan satu keputusan untuk membela dan menyelamatkan satu kampung. Dan dia berkata kepada saya, itulah panggilanku. Saya sungguh terkejut karena anak ini umur 17 sudah tahu panggilannya, dan dia berkata, saya tidak mau Tuhan memilih yang lain, tapi memilih aku untuk saya yang merekamkan segala peristiwa di dalam kampung itu. Dan 10 tahun 20 tahun yang kemudian, CNN mengambil kisah ini dan diterbitkan di CNN berita di seluruh dunia. Wah, sungguh luar biasa. Kalau Tuhan yang pilih engkau, kemuliaannya pasti nyata dan kekal juga. Dan saya tanya kepada dia, apa yang Tuhan lakukan di kampung itu? Dia berkata kepada saya, pastor, waktu saya ke sana, rentang hidupnya mereka hanya sampai umur 50. Tapi hari ini saya dengar rentang hidup lelaki sekarang rata-ratanya sudah rentang hidup rata-rata pria lelaki sekarang sudah mulai naik. Mereka udah 55, 60 baru meninggal. Berarti ada sesuatu telah terjadi, dan juga banyak yang sudah mulai menjangkau mereka dengan Injil, dan banyak yang di kampung itu sudah mulai menjadi orang Kristen, dan ternyata kampung itu sudah mulai makmur. Tuhan, tidak ada mustahil di saat Tuhan memanggil engkau, dipilih dan memilih engkau untuk melakukan tugasnya. Amin. Amin, haleluya. Berikutnya, saya ingin kalian melihat gambar yang berikutnya ya. Saya ingin menjelaskan. Ternyata setelah kami mengambil keputusannya untuk berjalan dalam panggilan kami akan bertanya kepada Tuhan, kenapa ya engkau memilihkan aku? Sebenarnya masih ada orang yang lain yang lebih bagus daripadaku. Pernah nggak? Saya jujur. Itu urusan orang lain. Tanggung jawab Tuhan adalah Dia telah memilihmu atau memilih aku. Itu jangan pikirkan lagi. Kalau Tuhan berkata, kenapa engkau memilihkan aku? Itu bukan jangan pikir. Padahal banyak ada orang lain lebih bagus daripada saya. Keterampilan lebih hebat daripada saya. Kenapa engkau memilih aku? Pernah nggak tanya itu? Ayo jujur. Saya jujur. Saya selalu bertanya, kenapa kau berpikir? Karena Tuhan berkata, kalau saya berani untuk memilih engkau, berarti saya sudah menyiapkan sesuatu untuk engkau, untuk kemuliaannya. Berarti ada sesuatu yang terbaik akan terjadi di saat engkau merelah kepada Tuhan. Tuhan, aku siap untuk berjalan bersamamu. Artinya dari Tuhan adalah di saat engkau sudah rela untuk dipilih oleh Tuhan, ya, Tuhan akan berbuka jalan. Dan di dalam gambar ini engkau akan melihat perjalanannya akan muncul dua jalanan. Di dalam kisah Wei Min tadi, temanku yang dengan main video itu ya, itu telah menjadi kehendak Tuhan untuk Wei Min. Dia dipilih dan rela untuk melakukan panggilannya. Maka itu dia masuk ke jalur perjanjian. Saudara-saudara, di saat engkau berkata, aku ingin lakukan tugasmu, Tuhan membawa kamu masuk ke dalam satu jalur, nama jalur perjanjian. Ada dua jalur di dalam itu, adalah jalur perjanjian dan jalur rahmat. Apa perbedaannya? Mari saya menjelaskan. Dan apa itu perbedaannya jalur perjanjian dengan jalur rahmat?
Jalur perjanjian adalah jalur yang sudah untuk seseorang yang sudah terima panggilannya dan dipilih oleh Tuhan. Jalur rahmat adalah jalur yang masih belum. Mereka masih mau melihat apa yang Tuhan, kebaikanmu, Tuhan memulihkan kami, atau sembuhkan kami. Masih dalam titik namanya titik pembangunan. Dan itulah perbedaannya dari perjalanan perjanjian dan jalur rahmat. Saya nggak salah, dua-duanya penting juga. Tetapi saya ingin kalian secepatnya mengerti dan paham tentang panggilanmu dan pilihanmu supaya kalian bisa masuk dalam jalur perjanjian. Dan apa tuh dalam jalur perjanjian itu? Kalau kalian masuk dalam jalur perjanjian itu, Tuhan akan melengkapi engkau, akan melengkapi dan akan menyiapkan engkau untuk perjalanan menuju ke kemuliaan. Rahmat adalah jalur persiapan untuk semuanya. Bukannya merendahkan dengan jalur rahmat itu, tapi jalur rahmat adalah jalur persiapan kami untuk menerima perjanjiannya, dalam perjanjiannya. Namanya the covenant of God. Kalau saya pastor yang pernah mengajari kami bahwa kalau kami di jalur the covenant of God, perjanjian Tuhan, kita tahu bahwa kalau kami sakit, Tuhan akan segera menyembuhkan kami. Kalau kami perlu apa, Tuhan lengkapi. Maka itu ke dalam jalur perjanjian itu semuanya dilengkapi semua. Jadi jalur kita bisa, perjalanan kita meskipun ada kesulitan, Tuhan ada jalan keluarnya, ada solusinya, ada masalahnya, ada solusinya. Selalu ada dalam perjanjian, Tuhan selalu melengkapi kami dengan kebaikannya dan juga dengan mujizatnya, dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Kalau kami di jalur rahmat, kami masih seperti bayi, anak kecil, anak yang masih belum matang, masih dididik, masih diajari, pelajari. Saudara-saudara, saya ingin kalian mulai hari ini belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan rajin berdoa kepada Tuhan. Amin. Dan begitulah saya ingin kalian tahu bahwa sesuatu. Kalau kami di dalam perjalanan perjanjian, keselamatanmu kekal. Tapi kalau kalian di jalur rahmat, ada kemungkinan keselamatanmu bisa dicabut. Mari kita baca di Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Berarti kita harus bekerja. Banyak yang akan tanya, Pastor, saya ingat Rasul Paulus pernah berkata di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sepertinya ada satu kontradik ya. Diselamatkan oleh iman adalah jalur rahmat, karena bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Itulah penjelasannya. Maka itu saya ingin ajukan kalian untuk dorongkan kalian untuk masuk ke dalam jalur perjanjian secepatnya. Amin. Lalu kenapa di Filipi 2 ayat 12 sampai 13 disebutkan untuk kerjaan keselamatanmu dengan takut dan gentar, saudara-saudara, karena panggilanmu adalah pekerjaanmu. Tugas ilahi itu dicapai di dunia, seperti misi menginjil, membaharui sesuatu kota dan bangsa seperti Yesaya, Yesus Kristus menyelamatkan dunia. Mari kita kerja, harus bersiap untuk bekerja. Jangan malas-malas, tapi bekerja, karena itulah panggilan kami. Amin. Kami harus tahu bahwa kami di Singapura, di gereja ini hari ini mendengar firman ini, karena Tuhan ada tugas untuk semuanya. Saya bilang ke kanan kiri bahwa Tuhan sudah memberikan engkau tugas di Singapura untuk pekerjaan ilahinya. Amin. Saudara-saudara, pilihan dan panggilan Tuhan harus dibuktikan di dalam hidup kami. Kalau kita tidak dibuktikan, itu namanya
sama aja bohong namanya ya. Bagaimana kami bisa mendapat perilaku atau sifat takut akan Allah? Ini yang memberikan panggilan pilihan kami di bumi seperti di surga. Bagaimana kami bisa mendapat panggilan kami? Yang pertama kita harus di saat kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini tanyalah dirimu, apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan? Tuhan bukannya seperti seorang yang kami bisa melihat ya dibentuk. Tetapi kalau kalian menyembah di kudusan, menyembah Dia, engkau akan bisa sadar bahwa Dia ada di antara engkau. Dan apakah engkau bisa sungguh-sungguh dengan jujur hatimu berkata kepada Dia, Tuhan, saya sungguh mengasihi Engkau, saya sungguh mencintai Engkau. Saudara-saudara, love is a verb, berarti kasih atau cinta adalah kata-kata kerja. Kata kerja. Kalau kalian mencintai seseorang, kau harus bekerja sampai pasangan itu tertarik kepada engkau. Tuhan berkata dalam Yohanes 6 ayat 44 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudara, kalau kalian mencintai Tuhan, engkau akan melakukan sesuatu untuk Tuhan tertarik kepada kasihmu, dan Dia akan dia akan menyelamatkanmu. Dan engkau ingatlah dia di ayat ini, Dia berkata, saya akan mengingatkan engkau dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Amin, haleluya. Kalau kami mengasihi Tuhan, kasih kami akan ditarik oleh Bapa yang mengutus saya, aku akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Dan yang kedua, kalau kami benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan dan belajar mulai hari ini, disiplin untuk belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan ada instruksi kebaikannya, instruksi keselamatannya Dia. Di Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa kita harus membaca firman dan berdoa? Supaya kami bisa mengakrab dan dibiasakan untuk mengenal suara Tuhan. Kalau Tuhan berkata pergi, kamu jangan bimbang itu suara Tuhan atau hantu ya. Urapkan telingamu supaya berpeka dengan suaranya Tuhan. Amin. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Bayangin Nuh di zaman Nuh tidak ada Alkitab, tapi Nuh bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Domba-dombaku selalu mendengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Saya ingin memberikan satu ayat lagi di Matius 7 ayat 27. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya apa? Lihatlah kata ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Berarti hanya berseru, berarti orang ini tidak melakukan, hanya berseru. Di bahasa Inggris katanya, talk is cheap, word is cheap. Do something, do is valuable. Berarti kalau kalian hanya berkata-kata tidak melakukan, berarti seruan kalian adalah sungguh is cheap, sungguh murah, tidak ada artinya, sungguh tidak berharga. Tapi kalau engkau melakukan sesuatu, tugas itu akan sungguh berharga. Penghasilan itu akan sungguh berharga. Saudara-saudara, mulai hari ini doa kepada Tuhan, Tuhan, berilah kami panggilanku, mewahyukan panggilanku, supaya kami akan taat dan turut bekerja. Supaya Tuhan, aku tahu bahwa Engkau telah pilihku untuk tugas ilahi ini. Janganlah singkirkanlah kalau Tuhan memberikan kamu tugas untuk lakukan. Jangan singkirkan, jangan panggil dia aja, jangan. Pilihlah aku. Amin. Saudara-saudara, saya harap hari ini firman Tuhan akan telah mendorong kalian. Amin semuanya. Tuhan berkati. Have a nice week dan Tuhan memberkati kalian. Amin.